Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, semoga kondisinya sehat-sehat semua ya. Baiklah, di video kali ini kita akan sharing bersama mengenai belajar manajemen basis data untuk topiknya Data Definition Language. Nah, kali ini kita akan studi kasus dalam pembuatan database rumah sakit ya. Nah, nanti kita akan buat beberapa tabel mulai dari tabel dokter, pasien, penyakit, obat, mungkin nanti juga ada jadwal dokter, kemudian ada tabel resep. Nah, untuk itu langsung saja kita siapkan CMD-nya ya. Kita buka dahulu. Oke, saya besarkan. Sebelumnya jangan lupa aktifkan dulu untuk ini ya, web servernya yang kita gunakan, aktifkan dulu MySQL-nya. Oke. Jadi jangan lupa dijalankan. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke folder MySQL ya. Nah, perintah change directory cd backslash menuju ke C, kita masuk ke folder xtime. Ketik aja X, kemudian tekan tab. Kemudian langsung ketik M, kita menuju directory MySQL, tekan tab lagi sampai muncul MySQL, tekan tab. Nah, sudah muncul, backslash lagi, tekan B sampai muncul bin. Oke, kalau sudah enter. Nah, kalau sudah kita langsung masuk saja MySQL min U root saja. Oke, tidak perlu min P, nggak apa-apa. Jadi tidak muncul inputan password ya. Nah, kita sudah, kemudian kita lihat dulu database yang sudah ada. So, database. Nah, ini database yang sudah ada di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini, oke. Nanti rencananya kita akan buat database rumah sakit. Seperti itu. Ya. Nah, langsung saja kita buat untuk yang pertama. Oke, kita kecilkan dulu. Nih ya. Berarti create database. Database namanya apa? Rumah sakit misalkan. Rumah sakit titik koma. Nah, ini yang perintah saya gunakan huruf besar misalkan. Nah, untuk nama database-nya rumah sakit. Nah, kalau sudah berhasil ya. Oke, kalau sudah kita cek lagi. Kita cek lagi apakah sudah berhasil show databases atau tekan anak panah ke atas. Tadi kan sudah. Nah, di sini nih ya. Sudah muncul rumah sakit. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba membuat beberapa tabel yang berhubungan dengan rumah sakit. Yang pertama pasti ada dokter ya. Nah, kita langsung create tabel dokter ya. Nah, di sini create tabel dokter, kemudian kurung buka, kita enter dulu, pindah ke baris berikutnya. Nah, di dalam tabel dokter biasanya ada nama dokter pasti ada ya, kemudian jenis kelamin atau gender, alamat, gaji. Nah, yang pertama kita buat untuk kode dokternya dulu, misalkan KD underscore dokter. Nah, di sini sudah KD dokter, kita berikan langsung untuk tipe datanya, misalkan ini char 5. Jadi panjangnya 5 ya, kemudian kita set sebagai primary key.
Nah, kemudian kita tambahkan ketentuan not null ya, jadi wajib diisi. Kemudian kita pindah ke baris berikutnya. Nama tipe datanya varchar. Nah, varchar panjangnya 30 ya. Oke, kita tambahkan not null juga. Koma. Kemudian ada gender. Kita tambahkan char 1. Nah, ini kita ada tambahkan ceknya untuk pilihan. Gender sama dengan L or gender sama dengan P. Oke, koma lagi. Kemudian alamat. Oh maaf. Alamat varchar juga ya. 30. Koma yang terakhir gaji misalkan. Ini tipe datanya numerik. Oke, kemudian kita tutup dengan kurung tutup ya, ini ya. Atau di kurung tutupnya di sini juga boleh. Kalau sudah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah, enter. Nah, di sini ketika saya mengetikkan ini, create tabel dokter. Kok ada perintah no database selected. Ingat, ketika kita mau buat tabel pertama kali, kita harus memilih database yang akan kita gunakan. Jadi kita use database dulu ya, use database. Nah, nama databasenya apa tadi? Rumah sakit. Oke, titik koma, enter. Nah, di sini bukan seperti ini ya. Jadi use database rumah sakit. Nah, ini saya salah karena kalau misalkan menggunakan perintah use itu cukup use, tidak ada kata database-nya lagi, tapi cukup langsung use nama database-nya rumah sakit seperti ini. Nah, tandanya database-nya sudah kita pilih, kita gunakan untuk membuat tabel, akan muncul database chain. Nah, tinggal kita ulangi perintah tadi, create tabel dokter, tekan anak panah ke atas ya. Nah, enter, kemudian ini kode dokter, enter, nama, mana nama, oke, kemudian gender, kemudian alamat, kemudian gaji, oke, kemudian ini ya, enter. Nah, tandanya sudah berhasil, akan muncul query OK. Nah, kita bisa lihat apakah benar struktur tabelnya seperti yang kita buat tadi. Kita bisa mengecek dengan perintah describe atau dsc nama tabelnya. Sebelumnya kita cek apakah tabelnya benar-benar sudah terbuat. Bisa kita gunakan perintah show tables. Nah, seperti ini. Sudah ada tabel dokter ya. Nah, selanjutnya kita tadi gunakan perintah describe atau dsc. Nama tabelnya apa? Dokter. Nah, titik koma, enter. Nah, ini tadi kita sudah membuat kode dokter, nama, gender, alamat, gaji. Ini udah ketentuannya sudah ada. Primary key, not null, not null. Nah, kalau ini boleh diisi, boleh tidak. Oke. Nah, selanjutnya setelah tabel dokter, kita lanjut, biasanya ada dokter pasti ada pasien. Berarti kita lanjut create data pasien. Kita bisa ulangi perintah yang tadi, tinggal ganti pasien. Oke. Enter kode pasien.
Nah, di sini sama, jadi cuma saya edit saja. Tinggal kode pasien. Nah, seperti ini. Oke, kode pasien char 5 primary key not null. Sama dengan tadi ya. Enter, kemudian nama. Nama juga sama saja dengan yang sebelumnya tadi. Nama di sini sama ya. 30 varchar not null. Kemudian tambahkan tanggal lahir. Tanggal lahir tipenya date time. Maaf, date time. Kemudian ada juga gender. Oke, kita ulangi tadi. Gender hampir sama. Yes. Kita cukup ulangi tadi perintah yang sudah kita coba tadi. Kalau sudah, enter lagi. Alamat juga sama. Oh, tambahkan lagi field periksa. Ini numerik. Untuk nanti mencari jumlah periksanya ya. Kemudian kita hari dengan kurung tutup dan titik koma. Kalau sudah, kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Kita bisa cek kembali dengan perintah tadi show tables. Nah, seperti ini sudah ada pasien. Kemudian DSC, tambahkan DSC pasien. Enter. Nah, di sini sudah ada ya. DSC pasien seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tabel penyakit. Kita tinggal ulangi lagi perintahnya. Berarti create tabel penyakit. Create tabel penyakit, kode penyakit. Kita ulangi perintah yang sebelumnya saja. Kode penyakit. Nah, kode penyakit sudah sama char 5 primary key not null ya. Kalau sudah, langsung penyakitnya apa? Penyakit, kemudian tipe datanya varchar. Oke, 30 misalkan. Oke. Tambahkan not null. Oke, kita kurung tutup, titik koma, enter. Oke, ulangi langkahnya apakah sudah berhasil tadi. Show tables, sudah ada penyakit ya. Kemudian tambahkan lagi penyakit. DSC penyakit. Nah, sudah ya, ada kode penyakit dan penyakit. Selanjutnya kita tambahkan untuk tabel obat. Oke, untuk obat kita buat lagi create tabel obat. Oke. Nah, di sini hampir sama. Tinggal kita ulangi perintah sebelumnya. Nah, di sini tinggal kita ganti kode obat. Obat. Enter. Nah, ini sama ya. Maaf. Tinggal kita ganti obat. Oke, obat. Kita akhiri, turun tutup, titik koma. Enter. Nah, kita bisa cek lagi. Obat sudah muncul atau belum? Udah ya. Lanjut. Struktur tabel obat. Nah, obat. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan jadwal dokter. Nah, jadwal dokter
Nanti tampil jadwal dokter, nanti di sini rencananya kita akan ada kode jadwal, kemudian ada hari, kemudian ada shift. Nah, karena kita membutuhkan ini beberapa data dari tabel dokter, makanya nanti kita akan buat foreign key untuk menghubungkan tabel jadwal dokter dengan tabel dokter. Nah, langsung saja kita coba buat untuk tabel jadwal dokter ya. Create tabel jadwal dokter. Kita buat jadwal underscore dokter. Oke. Nah, selanjutnya kode jadwal kita samakan dengan tadi yang sebelumnya. Kode jadwal. Kode jadwal. Enter. Kemudian ada hari. Hari pakai varchar 10 seperti ini. Nah, misalkan ada ceknya. Cek hari in. Nah, kita tambahkan mulai dari Senin, oke, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita tutup. Ini saya kecilkan dikit ya supaya kelihatan. Oke, koma. Ini kurung tutupnya 2 ya, karena pembukanya tadi 2. Enter. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian shift. Nah, shift ini varchar 10 juga. Nah, kita tambahkan cek lagi untuk ini shiftnya. Di sini shift sama dengan ada nanti pagi. Oh maaf, pagi. Oke, sama shift sore. Shift sore. Ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, oke, kalau sudah, oh ini ada yang keliru nih saya ketiknya. Oke. Nah, kalau rekan-rekan ada keliru seperti ini, jangan khawatir, tinggal diulangi aja atau kita errorkan. Oke, kita errorkan. Titik koma, enter. Atau tekan Ctrl Z atau Ctrl C, nanti exit keluar. Kita bisa ulangi perintah yang ini. Oke, tapi harus mengaktifkan yang ini ya. Harus mengaktifkan database-nya kembali. Rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Nah, kita ulangi perintahnya. Tadi mulai dari create tabel ini ya. Create tabel yang resep. Jadwal dokter. Tadi mana? Tabel. Ketik lagi aja. Jadwal underscore dokter. Oke, enter. Perintahnya tadi jadwal dokter ini ya. Saya cek lagi. Sudah sesuai parameternya, sudah. Kemudian yang hari. Oke.
Saya cek sebentar. Hari ini Selasa. Oke, sudah. Oke, baiklah. Kita lanjutkan untuk yang jadwal dokter ya. Kita buat tabel jadwal dokter. Oke. Kemudian tadi untuk kode jadwal. Kode jadwal seperti ini. Kemudian hari. Kita coba kode jadwal. Kemudian hari. Varchar. Varchar 10. Kemudian cek. Ini untuk harinya apa saja? Hari. Kemudian Senin. Kemudian Selasa, Rabu. Oke. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dah kurung tutupnya 2 karena tadi dibuka 2. Oke. Nah, tipsnya seperti ini. Biasakan kalau ada tanda petik 1, petik 2, buat dua-duanya semua sekaligus. Jadi pembuka sama penutup baru kita isikan isinya. Ini untuk mengantisipasi kalau nanti ada kekeliruan dalam pengetikannya. Oke, lanjut. Ini selanjutnya ada shift. Varchar 10 juga. Kemudian tambahkan nanti untuk pagi dan sore. Ini ya. Shift sama dengan pagi or shift sama dengan sore. Oke. Kita tutup. Tambahan lagi. Nah, kita akan buat foreign key. Yaitu kita jadikan kode dokter sebagai foreign key di tabel jadwal dokter. Kode KD dokter. Kemudian tipe datanya jangan lupa. Nah, sekarang tambahkan foreign key. KD underscore dokter. Reference kemana? References. Oke. Dokter, tabel dokter ya. Nah, KD underscore dokter seperti ini. Nah, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung, titik koma. Oke. Jadi saya ulangi, create tabel jadwal dokter, fieldnya apa saja, kode dokter, hari, shift, kode dokter sebagai foreign key. Kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba sort tables lagi. Sudah ya, sudah ada jadwal dokter, kemudian DSC dokter. Maaf, DSC dokter. Maaf, jadwal dokter. Seperti ini. KD kode jadwal, hari, shift, kode dokter. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buat untuk tabel resep ya. Tadi create resep. Kita enter namanya kode resep, sama aja berarti. Kita buat
Nah, seperti ini. Cuma untuk resep nanti tipe datanya ini ya. Kita gunakan integer, int kode resep. Enter, kode resep sudah. Ini tambahkan untuk harinya juga. Tinggal ngulangi perintah yang di atas. Nah, seperti ini. Hari, kemudian tanggal. Date time. Oke, kalau sudah tanggal kita buat foreign key. Di tabel resep ini akan membutuhkan data pasien, data penyakit. Oh, data penyakit. Ya, data penyakit juga, kemudian data obat, kemudian data dokter juga. Ya. Nah, kita akan coba untuk membuat foreign key dari kode pasien. Kode pasien char 5 ya. Koma. Nah, di sini foreign key KD pasien. Oke. Reference. Oke. Tabel pasien, KD pasien. Seperti ini, koma. Kemudian kode penyakit. Sama juga char 5. Nah, ini saya letakkan di bawah aja. Foreign key KD penyakit ya. References penyakit KD penyakit. Seperti ini, koma, kemudian KD obat ya. Obat sama ya, saya kira char 5. Kemudian foreign key KD obat references. Oke, KD obat yang ada di mana, di tabel obat. Oke. Selanjutnya dokter char 5 juga. Maaf. Oke, foreign key. Jadi maaf. KD dokter references dokter KD dokter. Seperti ini. Oke. Jangan lupa kita akhiri dengan tutup kurung, titik koma. Enter. Kita cek dulu. Create tabel resep, kode dokter, hari, tanggal. Ini foreign key-nya mulai dari kode pasien, kode penyakit, kode obat, kode dokter ya. Enter. Oke, sudah ya. Nah, kita cek show tables. Oke. Nah, sudah ada tabel resep, kemudian ada resep. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi sudah berhasil untuk
penerapan query ini ya. Tadi mulai dari membuat database, use database, sama membuat tabel. Jadi untuk hasil seperti ininya, membuat tabel seperti ini untuk versi menggunakan command line ya. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat bukti hasilnya dengan menggunakan browser. Bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan browser, kita cek melalui localhost phpMyAdmin ya. Localhost phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tabel rumah sakit yang baru saja kita, database rumah sakit yang baru saja kita buat. Kemudian tampilnya apa saja? Dokter, ini sudah ada. Jadwal dokter, obat, pasien, penyakit, resep. Nah, rekan-rekan, kalau misalkan mau membuat ini ya, rancangan tampilnya bisa menggunakan seperti ini, more, kemudian kita klik dulu database-nya, more, designer. Nah, di sini ini kita tinggal rapikan ya. Nah, misalkan resep kan yang terhubung ke semuanya, misalkan saya letakkan di sini, misalkan oke, penyakit di sini, oh, pasien di atas. Upayakan garisnya tidak bersinggungan ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, oke, bisa menggunakan tadi klik database-nya, kemudian klik designer. Ini untuk rancangan database-nya. Oke. Nah, kita bisa cek lagi. Nanti di sini, nah dokter, strukturnya seperti apa? Bisa melalui sini. Oke. Kemudian jadwal dokter, strukturnya sudah ya. Pasien, penyakit, resep. Nah, tadi sebenarnya selain menggunakan melalui CMD tadi, command line, rekan-rekan bisa membuat tabel baru menggunakan ini juga bisa. Misalkan di sini klik membuat tabel baru, bisa diklik new, kemudian atau bisa langsung menggunakan perintah SQL-nya tadi diketik di sini juga sama saja, tinggal nanti go. Seperti itu. Oke, demikian tadi untuk video kali ini mengenai ini ya, data definition language. Mulai dari membuat database, mengaktifkan database, sampai membuat beberapa tabel dengan studi kasus database rumah sakit. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.